Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi lautan luas, hiduplah seorang pemuda bernama Radit bersama ibunya, Nyai Sinta. Sejak kecil, Radit tumbuh dalam kemiskinan, namun ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Dengan tangan yang kasar karena bertahun-tahun menarik jaring ikan, Nyai Sinta membesarkan Radit seorang diri setelah suaminya meninggal dalam badai di laut. Namun, kasih sayang dan pengorbanan itu tak pernah dihargai oleh Radit. Seiring bertambahnya usia, hatinya semakin keras, dan ia membenci kehidupan nelayan yang penuh kesederhanaan. Ia memimpikannya kehidupan mewah di kota, jauh dari bau amis laut dan suara deburan ombak yang selalu menemani malamnya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja merayapi cakrawala, Nyai Sinta memanggil Radit untuk membantunya menarik jaring ikan di pantai. Namun, Radit yang tengah bercermin di potongan kaca usang hanya mendengus kesal. "Ibu saja yang melakukannya. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya," katanya dengan nada sinis. Wajahnya yang tampan kini dipenuhi rasa congkak, seolah lautan yang telah memberi makan keluarganya selama ini tak ada artinya. Nyai Sinta menatap anaknya dengan pilu, tetapi ia tetap mencoba membujuknya. "Nak, lautan telah memberi kita kehidupan. Janganlah kau lupakan asal-usulmu," ujarnya lembut. Namun, Radit justru tertawa sinis. "Laut, kehidupan. Yang aku lihat hanya kemiskinan dan kesengsaraan. Aku muak, Bu. Aku ingin pergi dari sini dan hidup seperti orang-orang kaya di kota." Kemarahannya meledak ketika ibunya mencoba menyentuh tangannya dengan penuh kasih sayang. Dengan kasar, Radit menepis tangan tua itu hingga tubuh ibunya limbung dan jatuh ke pasir yang lembab. Mata Nyai Sinta melebar, bukan karena sakit, tetapi karena hatinya yang hancur melihat anak yang dulu digendongnya dengan penuh cinta kini tega menyakitinya. Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi Radit hanya mendengus dan berbalik, melangkah pergi tanpa rasa bersalah. "Jangan pernah memintaku melakukan pekerjaan rendahan ini lagi," serunya sebelum meninggalkan ibunya yang masih terduduk di pasir, tatapannya kosong menatap ombak yang terus bergulung. Angin laut bertiup kencang seolah membawa kemarahan yang tak terlihat. Nyai Sinta perlahan bangkit, lalu menatap langit yang mulai dipenuhi awan kelabu. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Laut telah memberi kita kehidupan, tetapi jika kau tak mau menghormatinya, biarlah laut yang memberimu pelajaran." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara deburan ombak, tetapi angin membawa doa itu jauh ke tengah lautan, ke tempat di mana takdir telah menunggu. Di kejauhan, Radit masih berjalan dengan dada penuh kebanggaan, tidak menyadari bahwa langkahnya baru saja menuntunnya ke jurang kehancuran. Kutukan telah dipanjatkan, dan tak lama lagi, lautan akan menagih harganya. Langit yang semula biru cerah perlahan berubah menjadi kelabu, seakan menahan amarah yang mendidih. Angin laut berembus lebih kencang, membawa aroma garam yang menusuk hingga ke dalam rumah-rumah di desa. Ombak yang tadinya tenang kini menggila, menghantam pantai dengan suara gemuruh yang menggetarkan hati. Di tengah itu semua, Nyai Sinta berdiri dengan mata basah menatap laut yang bergolak. Hatinya hancur, bukan hanya karena anaknya telah durhaka, tetapi juga karena ia tahu kutukan yang telah terucap tak akan bisa ditarik kembali. Dengan suara parau, ia berbisik pada lautan, "Jika anakku tak mampu menghargai kasih seorang ibu, jika ia menganggap laut sebagai musuhnya, biarlah ia menjadi bagian darinya." Radit, yang masih berjalan menjauh dari pantai, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang meremas jantungnya. Tubuhnya mulai menggigil meski matahari masih bersinar dari balik awan kelabu. Ia menghentikan langkahnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, rasa sakit yang luar biasa menusuk seluruh tubuhnya. Ia terjatuh ke pasir, menjerit kesakitan saat kulitnya mulai berubah. Kedua tangannya yang kuat tiba-tiba terasa licin dan lunak, jemarinya memanjang dan mulai bercabang menjadi tentakel. Kakinya melebur menjadi satu, lalu meregang dalam bentuk yang tak lagi manusiawi. Radit menjerit, namun suaranya bukan lagi suara manusia.
Lengkingan aneh keluar dari mulutnya yang kini berubah bentuk. Matanya melebar saat ia melihat pantulan dirinya di genangan air laut yang mengalir mendekatinya. Seorang pemuda telah lenyap, digantikan oleh sesosok makhluk laut mengerikan. Ia adalah seekor gurita raksasa dengan tubuh berlendir dan tentakel yang bergerak tanpa kendali. Panik, ia berusaha merangkak menjauh, tetapi ombak yang semakin besar datang dan menelannya dalam sekali sapuan. Air asin memenuhi paru-parunya, dan sebelum sempat melawan, ia telah terseret ke dalam pelukan lautan yang dingin dan tak berujung. Dari kejauhan, para nelayan desa yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka mengucapkan doa, sementara yang lain lari terbirit-birit ke dalam rumah mereka. Tak ada yang berani menolong Radit, karena mereka tahu ini bukan sekadar badai biasa, ini adalah hukuman. Nyai Sinta hanya bisa menatap laut dengan mata yang penuh duka. Ia tidak bergeming, tidak menangis, hanya berdiri diam seperti batu karang yang diterpa ombak. Ia tahu takdir telah mengambil jalannya, dan kini lautan telah memiliki anaknya. Di kedalaman laut, Radit masih mencoba melawan arus yang menyeretnya semakin jauh. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, tentakel-tentakelnya terus bergerak mengikuti kehendak lautan. Ketakutan menguasai dirinya saat ia menyadari satu hal yang mengerikan, ia bukan lagi seorang manusia, dan mungkin ia tak akan pernah bisa kembali. Kegelapan menyelimuti Radit saat tubuhnya semakin tenggelam ke dalam lautan yang tak berujung. Ia meronta, mencoba menggerakkan tubuhnya seperti manusia, tetapi tentakel-tentakelnya hanya berayun tanpa kendali. Rasa takut menjalar ke seluruh dirinya. Ia menjerit, berharap ada seseorang yang mendengar, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara mengerikan yang bergema di air. Ia ingin bernapas, tetapi paru-parunya kini bekerja berbeda. Gelombang pasang membawanya semakin dalam, jauh dari cahaya matahari, menuju palung laut yang kelam dan sunyi. Di sekelilingnya, ikan-ikan bersinar melintas, ubur-ubur raksasa berayun dengan anggun, dan makhluk-makhluk laut asing memperhatikannya dengan tatapan penuh kehati-hatian. Saat akhirnya arus mereda, Radit mendapati dirinya berbaring di dasar laut yang dipenuhi karang tajam dan ganggang yang bergoyang perlahan. Ia menggeliat, mencoba berdiri, tetapi tentakel-tentakelnya hanya melata di antara pasir dan batuan. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi tak ada air mata yang keluar, tak ada suara yang mampu menyampaikan kepedihannya. Perlahan, ia mulai menyadari kenyataan yang menghantamnya seperti gelombang besar, ia bukan lagi manusia, dan dunia yang dikenalnya telah hilang. Tidak ada lagi daratan di bawah kakinya, tidak ada lagi angin yang membelai wajahnya. Hanya air asin yang mengelilinginya, seolah menertawakan nasibnya yang tragis. Beberapa makhluk laut mendekatinya dengan tatapan penasaran. Seekor ikan pari besar berenang melingkar di atasnya, ubur-ubur bercahaya bergerak mendekat, dan dari kejauhan, seekor hiu hitam mengawasinya. Radit merasa seperti makhluk aneh yang tak memiliki tempat dimanapun, bahkan di lautan. Ia merindukan daratan, rumahnya, dan ibunya. Namun, mengingat bagaimana ia telah menyakiti wanita tua itu, hatinya semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia bertanya-tanya, apakah ibunya tahu apa yang terjadi padanya? Apakah ia masih berdiri di pantai, memanggil namanya? Saat Radit mulai menerima bahwa ia terjebak dalam tubuh gurita, suara berat menggema di sekitarnya. Kau pendatang baru di kerajaan lautan, Radit menoleh dan melihat seekor hiu tua yang matanya tajam namun bijaksana. Siapa kau? Suara Radit bergetar, tetapi bukan dari bibirnya, ia berbicara melalui gelombang pikiran, seperti makhluk laut lainnya. Aku adalah Kisura, penjaga palung laut ini. Dan kau bukan makhluk laut biasa, kata hiu itu sambil mendekat. Radit merasa nyalinya ciut, tetapi ia tahu hiu itu tidak bermaksud memangsa dirinya. Aku tidak tahu bagaimana bisa menjadi seperti ini, ucap Radit lirih. Kisura menghela napas panjang, seolah memahami penderitaannya. Karena kau terkena kutukan, kata Kisura dengan suara dalam yang bergaung di air.
Kutukan yang hanya bisa dihapus dengan harga yang mahal. Radit membelalakan matanya, penuh harapan sekaligus ketakutan. Apa maksudmu? Apakah aku bisa kembali menjadi manusia? Tanyanya dengan penuh harap. Kisura menatapnya lama sebelum menjawab, mungkin. Tapi kau harus membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan kesempatan itu. Radit menelan kepedihannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa nasibnya kini bukan lagi berada di tangannya sendiri, melainkan di tangan lautan yang telah mengutuknya. Radit menatap Kisura dengan kebingungan. Maksudmu, aku bisa kembali menjadi manusia? Suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Hiu tua itu mengitari Radit perlahan, matanya yang tajam seperti menembus jauh ke dalam jiwanya. Kutukan tidak datang begitu saja, anak muda. Setiap kutukan adalah akibat dari kesalahan yang harus ditebus. Dan untuk menebusnya, kau harus memahami siapa dirimu dan asal-usulmu. Suara Kisura bergema dalam air, berat dan penuh makna. Radit terdiam. Ia mengira ini hanya hukuman karena durhakanya kepada ibunya, tetapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik penderitaannya. Kisura melanjutkan, ibumu, Nyai Sinta, bukanlah manusia biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari kaum penjaga lautan, kaum yang diberkati sekaligus dikutuk oleh Dewa Samudra. Dahulu, nenek moyangmu pernah mengkhianati lautan, merusak keseimbangan yang dijaga selama berabad-abad. Sebagai balasan, mereka diberi kutukan turun-temurun, setiap anak yang melupakan asal-usulnya dan menghina laut akan diambil kembali oleh lautan. Radit merasa darahnya membeku, meskipun air laut mengalir hangat di sekelilingnya. Jadi, ini bukan sekadar hukuman dari ibuku? Tanyanya dengan suara parau. Kisura mengangguk pelan. Kutukan ini telah ada sebelum kau lahir. Ibumu tahu tentangnya, tetapi ia berharap kau tidak akan mengulangi kesalahan leluhurmu. Sayangnya, kau justru menjadi bagian dari takdir kelam itu. Radit merasa hatinya semakin berat. Ia bukan hanya telah menyakiti ibunya, tetapi juga telah membangkitkan kutukan lama yang diwariskan turun-temurun. Ia teringat bagaimana ibunya selalu berbicara tentang laut dengan penuh hormat, bagaimana ia selalu memperingatkan agar tidak menyombongkan diri di hadapan alam. Namun, ia mengabaikan semua itu. Kini, akibat dari kesombongannya, ia telah kehilangan segalanya, wujud manusianya, kehidupannya, dan mungkin kesempatan untuk menebus kesalahannya. Apakah ibuku tahu bahwa aku masih hidup? Tanyanya lirih. Kisura menatapnya lama sebelum menjawab, ia tidak tahu apakah kau hidup atau mati, tetapi hatinya pasti merasakan kehilangan yang lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. Radit menutup matanya, membiarkan perasaan bersalah mengalir dalam dirinya. Ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih, tangannya yang kasar karena bekerja keras, suaranya yang lembut meski sering kali diabaikan olehnya. Air mata yang tak terlihat mengalir. Dalam hatinya, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kembali dan meminta maaf, ucapnya dengan tekad yang baru. Kisura tersenyum tipis, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Keinginanmu baik, tetapi permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghapus kutukan ini. Kau harus menemukan mutiara penyesalan yang tersembunyi di dasar lautan terdalam. Hanya dengan itu kau bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali. Radit menatap Kisura dengan tekad membara. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa penyesalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menebus kesalahan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kedalaman laut, tetapi satu hal yang pasti, ia akan berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah ia sakiti. Ia tak ingin lagi menjadi makhluk yang dikutuk. Ia ingin pulang. Radit menatap laut yang membentang luas di atasnya, menyadari bahwa perjalanan yang harus ditempuhnya tidak akan mudah. Dasar laut terdalam, tempat mutiara penyesalan berada, adalah wilayah yang bahkan makhluk laut paling tangguh pun jarang berani menjelajah. Bagaimana aku bisa menemukannya? Tanyanya pada Kisura. Hiu tua itu menghela napas panjang, matanya menyiratkan kekhawatiran. Mutiara itu tersembunyi di palung gelap,
tempat di mana cahaya tak pernah menyentuh. Hanya mereka yang benar-benar menyesali dosanya yang bisa bertahan di sana. Jika hatimu masih dipenuhi kesombongan, kau akan hilang selamanya dalam kegelapan. Radit menelan ludah. Ia tahu ini adalah ujian sejati bagi dirinya, ujian yang akan menentukan apakah ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Tanpa menunggu lebih lama, Radit mulai bergerak menuju palung yang disebut Kisura. Tentakelnya menggeliat, mendorong tubuhnya lebih dalam ke wilayah yang semakin gelap dan sunyi. Setiap meter yang ia tempuh, air di sekitarnya semakin dingin, tekanan semakin kuat, dan kegelapan semakin pekat. Ikan-ikan bercahaya mulai jarang terlihat, digantikan oleh bayangan-bayangan besar yang bergerak di kejauhan. Radit menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merayapi hatinya. Ia merasa seolah lautan sedang mengawasinya, menilai apakah ia pantas melanjutkan perjalanan ini atau tidak. Saat ia semakin mendekati dasar palung, suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Bisikan-bisikan samar menggema di air, seperti nyanyian makhluk-makhluk tak terlihat. Radit berusaha mengabaikannya, tetapi semakin ia turun, semakin keras suara itu memenuhi pikirannya. Kau tidak pantas ditebus, kau akan selamanya menjadi bagian dari laut. Suara itu bergema dalam kepalanya, membuatnya ragu. Apakah benar ia bisa kembali? Apakah ibunya akan menerimanya jika ia berhasil? Ataukah ini semua hanyalah hukuman yang tidak bisa dihindari? Hatinya bergejolak, antara harapan dan keputusasaan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sesosok bayangan raksasa bergerak cepat ke arahnya. Radit tersentak, tetapi sebelum ia sempat menghindar, makhluk itu muncul tepat di hadapannya. Seekor gurita raksasa, jauh lebih besar darinya, dengan mata merah menyala dan tentakel yang panjangnya puluhan meter. Radit membeku di tempat. Kau berani datang ke sini? Suara dalam dan menggelegar keluar dari makhluk itu, mengguncang air di sekelilingnya. Apa yang kau cari di wilayah kematian ini? Radit gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Dengan sekuat tenaga, ia menatap makhluk itu dan menjawab, "Aku mencari mutiara penyesalan, aku ingin menebus kesalahanku." Gurita raksasa itu mengamati Radit dengan tatapan tajam, seolah menilai kebenaran di balik kata-katanya. Kemudian ia tertawa, suara tawanya menggema di seluruh palung. "Kau ingin menebus kesalahan? Maka buktikan. Jika kau ingin mutiara itu, kau harus melewati ujian terakhir, menghadapi bayangan terdalam dari hatimu sendiri." Radit terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya, tetapi satu hal yang pasti, lautan belum selesai mengujinya. Dan kali ini, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada kegelapan, dosa dan penyesalan yang selama ini ia hindari. Radit menatap gurita raksasa di hadapannya dengan ketakutan yang semakin mencekik. Tubuhnya gemetar di tengah kegelapan palung laut, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghadapi ujian ini. "Apa maksudmu, bayangan terdalam dari hatiku?" tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk raksasa itu tidak menjawab, hanya mengangkat salah satu tentakelnya dan menyentuh dahi Radit. Seketika, lautan di sekelilingnya menghilang, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing, pantai desanya. Namun, ini bukan pantai seperti yang ia kenal. Langit berwarna kelabu, ombak bergulung dengan tenang, dan angin seakan berbisik kepadanya. Di depan Radit, ia melihat sosok yang sangat familiar. Seorang pemuda berdiri di tepi pantai, mengenakan pakaian yang pernah Radit kenakan di masa lalu. Wajahnya sombong, penuh kesombongan, dan di tangannya ada sebuah batu besar. Dengan penuh amarah, pemuda itu melempar batu itu ke arah seorang wanita tua yang jatuh tersungkur di pasir. Radit tercekat, itu adalah dirinya sendiri di masa lalu. Ia melihat bagaimana dirinya menolak ibunya, bagaimana ia melukai perasaan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Nyai Sinta menangis, tetapi tetap memanggil namanya dengan penuh kasih, meskipun ia telah menyakitinya begitu dalam. "Tidak, ini bukan aku," bisik Radit, mundur selangkah, tetapi bayangan dirinya itu menatapnya dengan tatapan menghina.
Ini adalah kau yang sesungguhnya, suara pemuda itu terdengar dingin. Kau egois, kau sombong, dan kau tidak pernah peduli dengan siapapun kecuali dirimu sendiri. Radit ingin menutup telinganya, ingin lari dari kenyataan, tetapi pemandangan itu terus berlanjut. Ia melihat saat ia meninggalkan ibunya sendirian, saat ia menghina kehidupan nelayan, saat ia membuang semua nilai yang ibunya ajarkan. Air mata yang tak terlihat mengalir dalam hatinya. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal, lirihnya, tetapi bayangan dirinya hanya tertawa sinis. Penyesalan. Apakah penyesalan bisa menghapus semua yang telah kau lakukan? Radit merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa sekadar menyesal tidak cukup. Ia harus menerima bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya sendiri. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah maju, menatap bayangan dirinya dengan penuh tekad. Ya, aku telah melakukan kesalahan. Aku telah menyakiti ibuku, aku telah menolak kehidupanku sendiri. Tapi aku tidak ingin menjadi orang yang sama lagi, serunya. Bayangan itu menatapnya tajam, dan seketika, tubuhnya mulai hancur menjadi pasir yang terbawa angin. Pemandangan di sekelilingnya perlahan memudar, dan ia kembali ke dalam kegelapan laut. Radit tersadar bahwa ia masih berada di palung laut. Gurita raksasa itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Kau telah menghadapi bayangan hatimu sendiri dan mengakuinya. Itu adalah langkah pertama untuk menebus dosa, katanya. Dari balik tubuhnya yang besar, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah mutiara yang bersinar redup di tengah gelapnya lautan. Ini adalah mutiara penyesalan yang kau cari. Ambillah dan buktikan bahwa kau benar-benar ingin berubah. Radit mengulurkan salah satu tentakelnya, mengambil mutiara itu dengan hati yang dipenuhi harapan. Perjalanannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Radit menggenggam mutiara penyesalan dengan erat di ujung salah satu tentakelnya. Cahaya redupnya terasa hangat, seolah-olah membawa harapan di tengah kegelapan lautan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, gurita raksasa itu kembali berbicara. Suaranya bergema seperti ombak yang menghantam karang. Memiliki mutiara ini saja tidak cukup. Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga jika ingin kembali menjadi manusia. Radit menelan ludah, hatinya berdebar. Pengorbanan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia telah kehilangan segalanya, apalagi yang harus ia korbankan. Gurita raksasa itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Kau harus menyerahkan seluruh egomu, seluruh kesombongan dan amarah yang pernah ada dalam dirimu. Dan untuk itu, kau harus kembali ke ibumu dalam wujudmu yang sekarang. Mata Radit melebar. Bagaimana mungkin? Ibu sudah pasti akan ketakutan jika melihatku seperti ini. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya akan bereaksi jika melihatnya sebagai makhluk mengerikan. Tetapi gurita itu hanya menggeleng. Hanya dengan kembali dengan penuh penyesalan dan menghadapi ibumu dalam bentuk ini, kau akan membuktikan bahwa kau telah benar-benar berubah. Radit merasakan hatinya mencelos. Kembali ke daratan. Kembali ke rumahnya dalam wujud seekor gurita. Itu adalah hal yang paling ia takutkan. Tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. Dengan tekad yang baru, ia menggenggam mutiara itu erat, dan seketika cahaya menyelimutinya. Arus laut yang tenang tiba-tiba menggila, seakan lautan sedang mengguncangnya untuk terakhir kali. Kisura dan gurita raksasa itu hanya diam mengawasi, sementara tubuh Radit mulai terbawa arus ke atas, semakin mendekati permukaan. Ia merasakan tubuhnya ringan, seolah-olah mutiara itu menuntunnya kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Saat akhirnya ia muncul di permukaan, langit sudah menjelang senja. Matahari yang hampir tenggelam mewarnai lautan dengan warna emas dan merah darah. Di kejauhan, ia melihat pantai desanya, tempat yang dulu ia anggap tidak berarti. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu bagaimana ibunya akan bereaksi, tetapi ia tahu ini adalah ujian terakhir. Dengan hati-hati,
Ia bergerak mendekati pantai, tubuhnya yang besar membuat ombak beriak lebih kencang. Orang-orang di desa melihatnya dan mulai berteriak ketakutan. Beberapa lari ke dalam rumah, sementara yang lain memanggil para nelayan. Namun, Radit tidak peduli pada mereka. Ia hanya mencari satu sosok, ibunya. Di depan rumahnya yang sederhana, Nyai Sinta berdiri. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, tetapi bukan ketakutan. Matanya menatap dalam-dalam makhluk laut yang kini berada di tepi pantai. Radit merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam hatinya. Dengan suara yang penuh kepedihan, ia berbicara, meski suaranya terdengar asing di udara. "Ibu, ini aku, Radit." Wajah Nyai Sinta berubah, matanya membesar, dan tubuhnya bergetar. Namun, bukan karena takut, melainkan karena air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dengan langkah goyah, ia berjalan mendekati Radit, meskipun orang-orang desa mencoba menahannya. Dan saat akhirnya ia berdiri di hadapan anaknya, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya, penuh kehangatan dan pengampunan. "Anakku." Radit menatap ibunya dengan mata yang dipenuhi harapan dan ketakutan. Tubuhnya yang kini berupa gurita besar masih menggeliat di tepi pantai, ombak kecil menyapu tentakelnya, seolah-olah lautan masih enggan melepaskannya. Orang-orang desa menatap dengan ngeri, beberapa bersiap dengan tombak dan kayu untuk mengusirnya, tetapi Nyai Sinta tetap berdiri tegak. Air mata mengalir di pipinya, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa rindu yang begitu mendalam. "Ibu, aku telah kembali." Suara Radit terdengar serak dan bergetar, namun Nyai Sinta hanya menatapnya dengan mata penuh kasih, seolah wujudnya yang sekarang tidak berarti apa-apa baginya. Perlahan, Nyai Sinta melangkah mendekat, mengabaikan bisikan orang-orang di sekitarnya. "Radit, apakah ini benar-benar kau?" Suaranya lirih, tetapi penuh kepedihan. Radit menundukkan kepala, merasakan betapa berat dosa yang telah ia lakukan. "Ibu, aku telah berbuat salah. Aku telah menyakiti ibu, aku telah menolak ibu, dan aku telah menghina kehidupan yang telah ibu berikan padaku." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk hatinya sendiri. Ia tidak lagi berharap untuk diampuni, tetapi hanya ingin ibunya tahu bahwa ia benar-benar menyesal. Orang-orang desa masih bergumam ketakutan, tetapi Nyai Sinta tidak peduli. Dengan tangan yang gemetar, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu tentakel Radit. Radit terkejut, sentuhan itu terasa hangat, lembut, penuh kasih, sama seperti saat ia masih kecil. "Nak, ibu tidak pernah membencimu, ibu hanya ingin kau mengerti bahwa hidup bukan tentang kesombongan, melainkan tentang keikhlasan dan kasih sayang." Suaranya bergetar, tetapi penuh kehangatan. Radit merasakan dadanya sesak, meskipun kini ia tidak lagi memiliki jantung manusia. "Aku ingin kembali, Bu, aku ingin menebus semua kesalahanku." Tiba-tiba, cahaya dari mutiara penyesalan yang ia bawa mulai bersinar semakin terang. Ombak yang tadinya tenang tiba-tiba bergemuruh, angin bertiup kencang, dan langit yang sebelumnya mendung kini perlahan mulai cerah. Cahaya mutiara menyelimuti tubuh Radit, membuat orang-orang desa berteriak ketakutan. Namun, Nyai Sinta tetap berdiri teguh di tempatnya. Radit merasakan tubuhnya mulai berubah, tentakel-tentakelnya mengecil, kulitnya yang licin mulai menghangat, dan perlahan, ia merasakan tanah di bawah kakinya. Ia melihat tangannya, bukan lagi tentakel, melainkan tangan manusia yang selama ini ia rindukan. Saat cahaya itu mereda, Radit tersungkur di pasir, kembali dalam wujud manusia. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa lemah, tetapi hatinya terasa ringan. Ia mengangkat wajahnya, dan di hadapannya, ibunya sudah berlutut, menatapnya dengan penuh air mata. "Radit," suara itu penuh haru. Tanpa berpikir, Radit langsung merangkak dan memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya di pangkuannya. "Maafkan aku, Bu, maafkan aku." Nyai Sinta mengusap rambut anaknya, meneteskan air mata yang bercampur dengan air laut. "Kau sudah kembali, Nak, itu sudah lebih dari cukup." Dan di bawah langit senja yang kini bersinar hangat,
Lautan akhirnya mengembalikan anak yang pernah diambilnya, bukan lagi sebagai manusia yang sombong, tetapi sebagai seorang anak yang telah benar-benar mengerti arti cinta dan penyesalan.